Januari sampai Desember. Ya, gitu. Jadi tidak diisi asal juga ya. Ini artinya ini namanya rencana. Rencana yang kita buat dari Januari sampai Desember ini kan berdasarkan hasil informasi dari pelaksana kegiatan. Ya, jadi kalau ada kegiatan A, pelaksana kegiatannya mengatakan, oh nanti saya mencairkan honornya itu bulan Maret misalnya. Ya, gitu. Jadi itu adalah informasi dari teman-teman pelaksana kegiatan. Nah, di sini kita input. Setelah kita input, kita klik simpan. Nah, setelah di mode penganggaran, sebelum kita lakukan revisi, kita di utility ya, utility, terus kita bikin history, history. Jadi kita lakukan dulu. Jadi ini kebetulan kami udah melakukan revisi 1. Jadi ini kalau yang belum kan biasa ini. Jadi kita bikin dulu history untuk kertas dan bahan cetak, satu paket yang misalnya semulanya adalah 2 juta misalnya, ternyata kita cuma butuhkan di situ 1.900.000, dan kita tinggal rubah harga satuannya 1.900.000. Jadi di sini adalah tempat untuk melakukan revisi POK. Setelah itu jangan lupa kita klik simpan. Ini simpan. Setelah simpan kita keluar. Ya, oke. Salam jumpa bersama kami kembali. Semoga materi-materi yang kami videokan ini bermanfaat untuk Anda semua. Masih dalam tugas-tugas pejabat pembuat komitmen, kami akan sampaikan peraturan Menteri Keuangan nomor 208 tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, yaitu tentang tata cara revisi anggaran tahun 2021. Jadi di era saat ini di entry secara online. Jadi untuk kali ini kami akan membahas khusus tentang bab 4 ya. Bab 4 itu membahas tentang revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran. Ya. Kita masuk dulu ya ke Sakti. Ya, ini ya. Jadi bab 4 yang bicara soal revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran itu dijelaskan pada pasal 29 1 ya, ayat 1, kuasa pengguna anggaran dapat melakukan revisi anggaran dalam satu satker yang sama berupa A. Pergeseran anggaran antar RO dalam KRO yang sama, dan atau KRO dalam program dukungan manajemen yang sama, sepanjang untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai operasional, dan B. Penambahan perubahan akun. Jadi penambahan akun, perubahan akun, beserta alokasi anggaran dalam RO yang sama sepanjang anggaran rincian outputnya tetap. Begitu. Jadi itu kewenangan kuasa pengguna anggaran. Revisi anggaran sebagaimana pada ayat 1 dilakukan sepanjang, ini ada batasannya, ada ketentuannya. Nah, belanja pegawai operasional, sumber dana, dan pagu anggaran satker dilakukan dengan memperhatikan hasil review APIP KL Kementerian Lembaga atas RKKL tahun anggaran 2021. Ya, saya langsung ya. Jadi di yang kita mau kerjakan ini berhubungan dengan
ayat 4 misalnya nih, ayat 4 untuk melakukan pemutahiran data petunjuk operasional kegiatan POK. Kuasa pengguna anggaran melakukan pengunggahan dan persetujuan atas usulan revisi petunjuk operasional kegiatan atau POK melalui sistem aplikasi. Nah, sistem aplikasinya adalah Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi Sakti. Kuasa pengguna anggaran melakukan pengunggahan dan persetujuan gitu atas usulan revisi melalui sistem aplikasi. Jadi KPA hanya melakukan persetujuan dalam aplikasi Sakti. Jadi karena revisi dilakukan oleh operator, setelah revisi dilakukan oleh operator, kuasa pengguna anggaran itu approve revisi yang telah dilakukan oleh operator. Itu di aplikasi Sakti ini. Dalam hal sistem aplikasi belum terdapat kewenangan kementerian lembaga untuk melakukan pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan, KPA mengajukan permohonan pemutakhiran dalam bentuk POK kepada Kanwil DJPB. Jadi hari ini saya akan menunjukkan ke Anda semua ini bagaimana cara melakukan revisi anggaran tahun 2021 yang dilakukan melalui aplikasi Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ya, gitu. Jadi ini kita masuk lewat menu operator. Operatornya adalah pejabat pembuat komitmen. Perlu diketahui bahwa sebelum kita melakukan atau operator ya maksudnya, sebelum operator melakukan input perubahan di aplikasi Sakti, itu sebaiknya revisi itu dilakukan di form Excel dulu. Di form Excel, jadi tambahannya gimana itu dilakukan di form Excel. Nah, ini adalah revisinya. Jadi di form Excel dulu dilakukan perubahan. Jadi ini adalah misalnya ini POK awal gitu, POK awal. Ini ya, ini POK awal. Terus POK rencana revisi, sehingga kita bisa tahu selisihnya aja sebagai kontrol gitu, supaya pada saat kita melakukan inputan di aplikasi Sakti, angka-angkanya itu sudah benar karena sudah terkontrol, sudah dilakukan di Excel begitu. Di ayat 1 itu kuasa pengguna anggaran dapat melakukan revisi dalam satu satker itu pada poin A, pergeseran antara rincian output dalam kelompok rincian output yang sama. Jadi ini rincian output itu saya memberi warna apa nih, ungu ya, ungu. Nah, maksudnya selisih antara warna ungu ini harus 0. Jadi dia dalam rincian output. Jadi sampai pada level output ini harus tidak boleh mengalami perubahan gitu. Ini ada. Jadi ini ada. Jadi saya menggunakan. Jadi ini ada batasan. Jadi dia hanya berada pada baris-baris di bawah warna ungu ini gitu. Nah, gini. Jadi yang ungu ini adalah batasan. Jadi sampai di ungu ini angkanya harus 0. Itu sesuai pasal 29 ayat 1 poin A dan B. Itu dia sampai pada batasan warna ungu gitu. Kalau yang di bawah, di dalam komponen di dalam warna ungu itu boleh
dilakukan perubahan sepanjang outputnya ini tetap, tidak boleh mengalami perubahan. Oke, kita kembali ke aplikasi Sakti. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bisa masuk menggunakan admin untuk pejabat ya, untuk setting pejabat, untuk merekam pejabat penanda tangan. Itu ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada bendahara. 3 ya, bisa kita setting. Terus yang berikut itu adalah modul operator. Nah, operator ini adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, terus bisa yang ketiga adalah approval. Approval ini adalah kuasa pengguna anggaran. Karena menu admin kami ini sudah oke gitu, kita hanya mau tunjukkan kepada Anda semua tentang cara melakukan revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran, revisi POK, petunjuk operasional kegiatan, sehingga kita langsung menggunakan modul operator atau modul PPK gitu. Jadi kita memasukkan username untuk operator, kita masukkan username untuk operator, user dan passwordnya, lalu kita masuk. Ya, ini adalah modul operator gitu ya, modul operator. Untuk melakukan revisi POK, kita masuk di modul penganggaran. Nah, setelah di modul penganggaran, sebelum kita lakukan revisi, kita di utility ya, utility, terus kita bikin history gitu, history. Jadi kita lakukan dulu. Jadi ini kebetulan kami udah melakukan revisi 1. Jadi ini kalau yang belum kan biasa ini, jadi kita bikin dulu history, kita pilih historinya revisi 1 misalnya, terus kita oke, tekan saja oke gitu ya. Ya, setelah kita pilih history ya, terus kita masuk, kita pilih history. Setelah itu kita klik revisi satker dalam kurung revisi POK. Jadi misalnya revisi 1, kita pilih history, terus kita klik revisi satker dalam kurung POK, kita klik. Nah, setelah itu kita oke, kita simpan gitu ya, simpan. Selanjutnya untuk kita masuk ke RUH, terus kita pilih belanja redesign ya, untuk melakukan revisi POK gitu. Setelah itu kita pilih lagi satker, kita pilih satker, ya. Ini adalah output ya. Jadi ini kita cocokkan dengan form Excel-nya. Jadi misalnya nih, misalnya di sini yang saya mau revisi adalah ini yang ungu ya, yang output ini, output yang ungu. Ini kodenya adalah misalnya nih 2899 BMA. Saya pilih 2899 BMA ya, berarti yang ini ya. Terus saya klik, setelah saya beri centang di output ini, terus saya oke. Ya, terus muncul ya, muncul seperti ini ya. Ini Excelnya, form Excelnya,
Misalnya terus kita lihat ini, kalau kita lihat di Excel, oh ternyata yang mengalami perubahan adalah belanja 521811. Kebetulan ini sudah saya rubah. Ini anggaran sebelumnya berapa gitu, terus nanti kita rubah kayak begini. Nah, tinggal kita pilih, kita lihat. Jadi sebelumnya kita tampil semua aja. Ini ya, yang ada 3 baris ini. Kita klik untuk tayang semua, tayangkan semua biar derinci. Nah, ini adalah 521811. Nah, kita klik, taruhlah belanja ATK. Kita klik terus, kita ada pennya untuk ubah. Setelah dia muncul, setelah muncul pen untuk mengubah, kita merubah angkanya. Jadi misalnya di belanja ATK-nya untuk kertas dan bahan cetak, satu paket yang misalnya semulanya adalah 2 juta misalnya, ternyata kita cuma butuhkan di situ 1.900.000, berarti kita tinggal rubah harga satuannya 1.900.000. Jadi di sini adalah tempat untuk melakukan revisi POK. Ya. Setelah itu jangan lupa kita klik simpan. Ini simpan. Setelah simpan kita keluar. Setelah itu kalau misalnya jadi ini salah satu output, kita rubah semua. Kita pindah ke output berikut, misalnya di sini kodenya 2900 BMA. Kita pilih lagi nih 2000. Kita kembali ke belanja redesign. Kita pilih satker. Ya. Terus ya muncul, kita tinggal memilih nih. Kita cocokkan kembali 2900 BMA. Kita pilih 2900 BMA. 2900 BMA. Oh, ada di sini. Kita klik. Nah, terus kita pilih aja ini tayang semua. Dan kita melakukan perubahan angkanya, perubahan besarannya sesuai dengan konsep yang telah kita lakukan di Excel, form Excel gitu. Ya. Sampai berapa output ya, rincian output kita yang telah kita rubah itu kita input semuanya di aplikasi Sakti. Setelah kita input, kita klik simpan dan ini adalah keluar. Setelah selesai menginput perubahan di belanja redesign, kita yang pasti belanja rencana penarikan dana itu akan berubah karena pagu anggaran sudah berubah. Jadi kita pilih lagi RPD bulanan halaman 3. Kita klik saja. Untuk mengubah rencana penarikan dana bulanan. Nah, itu juga demikian. Jadi kita bikin dulu di Excel bersama subject matter gitu, bersama teman-teman yang melakukan kegiatan. Nah, ini rencana bulanannya. Jadi misalnya Januari berapa gitu, ini sudah ada di Excel. Kita lihat misalnya nih, ini ada kegiatan yang sudah ada di Januari misalnya ya ini. Angka-angka ini kita tinggal, jadi rencana penarikan ini yang kita sudah lakukan di Excel. Kenapa begitu? Agar kita tahu kegiatannya sampai kapan gitu. Jadi ini sampai ini kan selisihnya 0, sisa pagunya 0.
Ya. Ya, ini dari bulan Januari sampai Desember. Ya, tinggal kita masuk, kita pilih outputnya lagi. Misalnya sini nih. Ini outputnya 2903 BMA. Kita pilih 2903 BMA. Ya, ini. Kita klik. Setelah kita klik, kita oke. Ya. Kalau prosesnya, kalau inputan rencana penarikan sudah benar, sudah sesuai pagu, bulan-bulannya juga, sehingga totalnya sesuai pagu, di bagian ini warnanya adalah apa nih? Biru muda ya, biru muda. Apabila kita merubah POK, otomatis rincian penarikan dana bulanan itu akan berubah. Berarti di sini ini warna merah. Jadi kalau dia warna merah berarti antara rincian penarikan dana dan pagu yang tersedia itu tidak sesuai. Mungkin saja masih minus atau masih ada sisanya gitu. Nah, itu kita lakukan klik saja. Kita klik seperti ini, terus kita isi 500 misalnya. Jadi isian ini adalah isian yang rencana yang sudah kita lakukan di sini. Sudah kita buat di form Excel-nya Januari sampai Desember. Ya gitu. Jadi tidak diisi asal juga ya. Ini artinya ini namanya rencana. Rencana yang kita buat dari Januari sampai Desember ini kan berdasarkan hasil informasi dari pelaksana kegiatan. Ya, jadi kalau ada kegiatan A, pelaksana kegiatannya mengatakan, oh nanti saya mencairkan honornya itu bulan Maret misalnya. Ya, gitu. Jadi itu adalah informasi dari teman-teman pelaksana kegiatan. Nah, di sini kita input. Setelah kita input, kita klik simpan. Ini kan simpan. Gitu. Setelah satu output selesai, yaitu kita pilih ini keluar. Nah, kalau ternyata masih ada lagi yang lain, misalnya, ya kita masuk lagi dengan output yang berbeda. Misalnya di output berapa lagi nih? Ya, output 2904 BMA misalnya. 29. Ya, kita tinggal pilih nih, kita klik. Jadi kita lakukan revisi sesuai dengan output gitu. Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata di sini kan ini kebetulan sudah cocok semuanya sehingga dia warna biru muda. Kalau ada ini kan saya cuma memberi contoh tapi saya tidak melakukan perubahan gitu. Jadi ini ada rencana lagi penarikan. Oh ternyata masih ada yang merah, kita ya kan merah, kita tinggal klik rencana penarikan ya. Terus kita rubah sampai ini sisanya ini 0 ya, sisanya 0 gitu. Jadi jumlahnya ini sama dengan jumlah yang ada di form Excel ini. Seperti itu. Oke, setelah itu kita keluar. Setelah sampai pada rencana penarikan dana, setelah itu kita melakukan ini ada nih validasi data belanja, ya kan? Dia harus valid dulu gitu, validasi data belanja seperti ini. Tinggal kita klik, kita beri centang, terus kita lakukan proses, ya. Kita lakukan proses. Jika ada misalnya di sini kalau datanya valid dia akan tertulis data valid, tapi kalau datanya tidak valid begitu, misalnya data tidak valid, ya kita unduh dulu nih, unduh validasinya, kita unduh validasi. Kebetulan saya sudah unduh sebelumnya. Kita unduh validasi. Kita unduh validasi. Jadi misalnya kalau datanya belum valid, kan? Datanya belum valid itu kita unduh. Ini ya, unduh validasi. Kita klik unduh. Nah, setelah kita klik unduh kan muncul nih hasil validasi. Dia sebut nih, ini ada kode. Kenapa tidak valid? Dia bilang di sini kodenya. Ya, jadi setelah kita melakukan revisi tadi, terus kita melakukan
kita pilih validasi data belanja, kita centang, setelah itu kita lakukan proses. Apabila ada catatan di sini bahwa data belum valid, berarti kita unduh validasi. Kita unduh nih, kenapa belum valid gitu. Setelah kita unduh validasi, kita unduh juga kode validasi. Kita unduh kode validasi seperti ini. Jadi ini adalah kita unduh validasi itu, ini hasilnya, ini hasil validasi seperti ini. Ada kode tidak validnya, ada tidak, ini adalah kodenya. Terus arti kodenya kita unduh juga. Kita unduh, lihat kode validasi. Kita unduh, itu dia modelnya seperti ini. Jadi apabila tidak valid itu akan muncul, kita akan bisa cek. Ternyata tidak valid karena 0053. Apa ini 0053? Kita lihat di kode validasi 0053. Di sini dia mengatakan jumlah rencana penarikan tidak sama dengan pagu RKKL. Artinya kita balik lagi nanti nih ke rencana penarikan. Kita harus rubah. Ternyata berarti masih ada yang belum kita rubah. Artinya masih ada yang merah, berarti gitulah maksudnya. Masih ada yang merah. Nah, kita pilih yang tadi kita rubah, yang mana saja kita pilih. Nah, setelah itu kita kita lihat, oh ternyata ini masih ada yang merah. Berarti tidak sesuai antara rencana penarikan bulanan, rencana penarikan dana dengan pagu. Makanya di sini masih merah. Kita lakukan perubahan gitu. Setelah kita lakukan perubahan itu, kita cek lagi di mana lagi nih, misalnya nih, mana lagi gitu. Oh, ternyata ini kodenya 0053, berarti rencana penarikan bulanan yang ada itu belum sesuai. Kita rubah. Jadi setelah kita lihat kode valid, kita artikannya di sini. Jadi kalau misalnya nih kode valid itu adalah kode 0001, kita baik, oh ternyata kode satker tidak ada. Nah, bisa kita lihat, jadi lihat ini adalah kode validasinya. Kita lihat, oh ya di sini kode validasi. Setelah kita melakukan perbaikan semua, kita lakukan lagi validasi belanja sampai tertulis data valid. Nah, setelah data valid, berarti tugas operator sudah selesai, sudah valid itu. Nah, untuk approve ya, approve-nya itu kita keluar dulu nih, kita keluar. KPA akan melakukan approve. Jadi KPA masuk di sistem aplikasi, lalu melakukan approve terhadap data revisi yang telah diinput oleh operator gitu ya. Jadi setelah masuk di beranda seperti ini, kuasa pengguna anggaran dia memilih nih, jadi utility, dia masuk ke menu penganggaran. Setelah di penganggaran, ini utility untuk memilih history gitu. Jadi harus sama antara history yang terakhir dirubah oleh operator dengan yang dipilih oleh KPA. Jadi pilih dulu, misalnya ini history, kalau sudah cocok historinya dia oke saja. Oke, setelah oke, kita kembali lagi ke menu monitoring ya. Ini monitoring ya, monitoring submit dan approve. KPA-nya milih nih, oh dia setelah di checklist yang ini, terus diklik simpan. Artinya berarti revisinya sudah oke dan sudah ter-approve. Setelah itu kita keluar. Data revisi POK selesai gitu. Nah,
Setelah selesai, selanjutnya adalah operator tadi masuk ya, ini operator gitu. Operator masuk, terus dia memilih ADK ini. Jadi di ADK yang ada ini kita pilih dan kita kirim ke SAS di aplikasi SAS untuk pagu di SPM. Setelah kita klik proses gitu. Proses ya, ini filenya seperti ini ya. Ini adalah ADK yang sudah kita download, sudah kita ambil ADK-nya. Nah, hal ADK inilah yang kita restore di aplikasi SAS, di aplikasi SAS. Setelah sampai pada tahapan ini berarti proses revisi POK udah selesai. Jadi POK yang baru yang telah kita lakukan revisi itu kan kita harus berikan ke penanggung jawab kegiatan, ke subject matter kegiatan. Itu kita di sini di menu penganggaran, kita klik di menu penganggaran. Setelah itu ada ini laporan garis miring cetak, kita pilih rincian kertas kerja Satker ya. Nah, tinggal kita isi ya. Kita isi tanggalnya, jadi kita pilih dulu Satker. Setelah kita pilih Satker, terus kita klik unduh. Ini unduh ya, unduh. Jadi kita unduh POK yang telah kita revisi. Setelah kita unduh, selesai gitu. Jadi proses revisi di aplikasi Sakti telah selesai. Nah, ini hanya sekedar panduan ya, bantuan untuk teman-teman PPK sekalian. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang keliru ya mohon dimaafkan gitu. Bisa, kalau pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar saja, nanti kita akan berdiskusi dan kita akan melihat kalau memang butuh video penjelasan yang baru berikutnya, kita akan membuat lagi video penjelasan ya, lanjutan dari apa yang telah kita bahas. Oke, dan terima kasih.